Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nita Kurnia, itu dipanggil Kak Nita, pengajar biologi dari Nurul Fikri. Apalagi ya, udah itu aja kali ya. Kita langsung aja lanjut. Materinya udah siap? Boleh ngambil minum dulu ya, kalau yang haus. Kita hari ini akan belajar tentang mikroorganisme. Ya, jadi kita akan share PowerPoint aja langsung. Organisme yang akan kita pelajari hari ini mengenai virus dan monera. Oke, sudah masuk ya? Masuk nggak PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Oh ya. Oke. Jadi nanti sistemnya kita akan bahas materinya, sekaligus nanti ada beberapa soal yang sering pernah muncul di beberapa seleksi perguruan tinggi gitu ya. Nanti kalian simak juga soalnya, dan kalau bisa mungkin dicatat juga jawabannya, karena kakak nggak tahu nanti tes formatif kalian itu soal tersebut muncul lagi atau enggak ya. Jadi karena kakak belum bisa akses PDF-nya, nanti kalau ketika ada soal, kalau bisa kalian juga ingetin ya jawabannya apa. Karena khawatirnya nanti muncul lagi di PDF kalian. Kita langsung aja ya, kita ngomongin tentang virus dan monera. Jadi dua makhluk yang sangat berbeda ya. Dimana kita akan bahas pertama kali terlebih dahulu tentang virus. Nah, jadi virus ini adalah suatu kelompok agen penginfeksi ya, agen penginfeksi yang dimasukkan ke dalam metaorganisme. Meta itu artinya tengah gitu. Jadi tengah-tengah dia, antara dia makhluk hidup atau dia itu benda mati. Makanya nanti dibilang dia peralihan ya, peralihan. Jadi metaorganisme itu maknanya adalah peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, kenapa dia akhirnya dikatakan memiliki ciri atau sebagai makhluk hidup ya? Karena kita ingat ada beberapa ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah mampu bereproduksi atau berkembang biak gitu ya, menghasilkan keturunan atau memperbanyak gitu. Perbanyak keturunan. Nah, kan ciri makhluk hidup itu ada bernafas ya kan? Kemudian ada bergerak ya. Lalu ada juga ekskresi, membuang zat sisa, metabolisme, beradaptasi, iritabilitas, peka terhadap rangsang, tumbuh, berkembang. Kemudian satu lagi ada juga bereproduksi. Nah, virus ini walaupun dia adalah benda mati yang dapat dikristalkan, tapi dia memiliki ciri makhluk hidup tadi. Salah satunya yaitu adalah kemampuan dia dalam bereproduksi gitu. Seperti yang sekarang saat ini sedang kita alami ya, wabah virus COVID-19 ya kan. Nah, jadi dia bisa bereproduksi, tapi dengan catatan, ada catatannya, reproduksi atau memperbanyak diri yang bisa dia lakukan ya. Jadi cirinya kenapa dia dibilang makhluk hidup, karena dia mampu bereproduksi ya, mampu berduplikat atau mampu memperbanyak diri. Tapi ada notes-nya, ada catatannya. Catatannya adalah dia hanya bisa bereproduksi atau berduplikasi di dalam sel inang ya. Sel inang itu berarti sel yang dia tempati, di mana dia bersifat sebagai parasit. Nah, yang sel inang tersebut masih hidup. Jadi nggak bisa tuh mengkultur virus di organisme yang sudah mati, misalkan di bangkai gitu ya, atau di embrio yang sudah mati itu udah nggak bisa gitu ya. Makanya berarti kalau pada bedanya dengan bakteri ya, kalau bakteri itu bisa diperbanyak atau dikultur misalkan di agar-agar, di makanan. Makanya di makanan kita banyak kalau didiemin gitu ya, nggak ditutup, banyak terkontaminasi bakteri bisa tumbuh ya kan. Tapi kalau virus dia hanya di sel yang masih hidup ya gitu. Kemudian nanti ciri lainnya dia tambahannya adalah sebagai makhluk hidup kita ya,
Karena manusia nih, kalian juga mungkin udah pernah belajar waktu SMP ya, tentang materi genetik, di mana kita punya dua materi genetik. Kita punya DNA dan juga RNA, ya. Nah, pada virus dia juga punya materi genetik, tapi ada tapinya, ada catatannya. Catatannya adalah dia cuma punya salah satu saja, yaitu RNA saja atau DNA saja. Makanya nanti ada pembagiannya itu ada dua berdasarkan materi genetiknya. Ada virus RNA, berarti yang materi genetiknya berupa RNA. Ada virus DNA, yang materi genetiknya berarti berupa DNA. Nah, coba kakak mau tanya, ya kita interaktif dikit nih ya. Gitu. Kira-kira siapa yang tahu kalau COVID-19 dia virus apa? DNA atau RNA? RNA. RNA. Betul sekali. Jadi virus RNA itu memiliki salah satu kemampuan bermutasi dengan sangat cepat. Itu bedanya salah satunya dibandingkan dengan virus DNA. Ya seperti yang kita tahu influenza kan ada influenza biasa, ada flu burung, ada flu babi. Begitu juga dengan si coronavirus ini. Makanya awalnya cuma ada MERS, awalnya cuma ada SARS, ya kan? Kemudian ada COVID-19, ada varian Delta, ada varian Alpha, gitu kan? Nah, jadi mutasinya virus RNA itu lebih cepat, gitu ya. Nah, kalau cirinya dia sendiri sebagai benda mati tadi dia dapat dikristalkan. Ini seperti percobaan yang dilakukan oleh Beijering namanya ya. Ada tokoh namanya Beijering. Dia juga termasuk salah satu tokoh yang menemukan virus di awal-awal bersama dengan Dmitri Ivanovsky ya. Gitu. Next, nah kita lihat ya. Jadi virus ini kenapa dia disebut benda mati juga? Karena dia memang bukan sel. Ya, yang namanya sel itu punya komponen. Pertama harus punya membran sel. Lalu kedua ada sitoplasmanya, ya kan? Nah, ada organel gitu ya, ada nukleus atau nukleoidnya, ada di daerah inti selnya. Nah, virus ini nggak punya membran. Dia nggak punya membran sel yang bahannya fosfolipid bilayer seperti membran sel pada makhluk hidup lainnya. Dia juga nggak punya sitoplasma. Makanya karena dia nggak punya membran dan dia nggak punya sitoplasma, dia dibilang sebagai aseluler. Dia itu bukan sel. Dan secara ukuran kita udah tahu lah ya, dia itu jauh lebih kecil daripada bakteri. Kalau bakteri dilihat pakai mikroskop cahaya, itu masih kelihatan titik-titik gitu. Tapi kalau virus ini dia dilihatnya harus pakai mikroskop elektron ya gitu. Kemudian tadi ya yang sudah kakak singgung di awal tentang materi genetiknya. Nah, yang menjadi khas ya, ini ciri khas dari virus. Kapan kita katakan dia itu adalah virus? Ketika dia memiliki dua komponen utama. Yang pertama tadi asam nukleat, ya asam nukleat itu berarti tadi DNA atau RNA-nya, ya materi genetiknya. Kemudian yang kedua adalah kapsid. Kapsid itu adalah pembungkus si asam nukleatnya. Jadi kalau pada gambar ini nih, ini virus T atau virus yang menyerang bakteri, nama lainnya adalah bakteriofage. Ini yang warna orange di luar ini, ya. Ini adalah si kapsidnya. Ya, kapsid ini nanti di dalamnya membungkus materi genetiknya dia. Bakteriofage itu virus DNA, maka nanti di dalamnya kapsid ini adanya DNA bukan RNA. Nah, kalau yang ini gambar influenza virus atau bisa juga virus RNA lah ya, influenza, HIV, coronavirus. Ini gambarnya atau bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian luarnya ini bukan kapsid, nanti kita bahas ya. Apakah dia gitu ya. Tapi yang pasti di dalamnya ada kapsidnya, syaratnya di mana tadi ya virus punya dua syarat. Yang pertama apa? Siapa yang ingat tadi? Asam nukleat, ingat ya, materi genetik DNA atau RNA. Lalu yang kedua dia punya selubung yang membungkus si materi genetik tadi yang disebut sebagai kapsid. Dia harus punya dua itu baru kita sebut dia virus. Kalau cuma punya salah satunya, maka dia bukan virus ya. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang pertama. Coba, ayo jawab ya. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Jadi salah satu cirinya dia dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup itu kenapa? Sebab virus titik-titik. Yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Yang mana? Kalau malu-malu ngomong boleh dijawab di chat ya. Ayo kakak tunggu jawabannya di kolom chat. Mungkin bisa jadi kan ya? Kalian bisa kirim chat kan? Bisa ya? Nah coba. Ayo.
Siapa yang bisa? Mana nih? Kok belum ada yang jawab nih? Gak apa-apa salah. Yang D, oh ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke. Yang lain? D, oh ada yang direct message D. Oke, yang B. Yang lain ayo, baru berapa nih? 1, 2, 3, 4. B. D, B, Kak. B, oke. Oke, banyak yang B. Ada juga yang D. Artinya antara B atau D nih ya, rata-rata jawabnya yang pasti A, C, E. Kalian udah pasti yakin bukan jawabannya ya. Ya, dapat dikristalkan itu cirinya dia sebagai benda mati, ya kan? Kemudian kalau yang C itu komponen penyusunnya dia, gitu ya, bukan alasan kenapa dia disebut sebagai makhluk hidup. Kemudian kalau yang E, kalau yang E ini adalah syaratnya dia bisa bereproduksi. Nah, ciri makhluk hidup tadi kita ingat ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu tadi pertama bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak. Nah, jadi salah satu alasan kenapa dia dikelompokkan makhluk hidup adalah dia bisa berkembang biak, ya, gitu. Nah, yang D, kenapa yang D salah? Ayo, yang jawab B, kenapa bukan jawab D? Salahnya di mana yang D? Kenapa kalian pilihnya yang D? Karena semua makhluk hidup juga ada nggak virus? Karena iya, jadi gini, sebenarnya DNA RNA tadi ya, semua makhluk hidup punya DNA RNA, tapi kalau keterangan yang D, kalau kalian perhatikan tadi ya saya bilang virus itu punyanya cuma berapa materi genetik? Salah satunya saja, sementara di opsi D kata-katanya tubuhnya terdiri atas DNA dan RNA. Kalau dan berarti kan maknanya dia punya dua-duanya kan? Nah, sementara dia cuma punya salah satu. Jadi harusnya kata-kata yang tepat tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA. Jadi cuma beda di dan atau kata-kata atau itu sangat mempengaruhi jawaban ya. Jadi jawaban yang tepat betul jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Kita lanjut ya. Next. Ini adalah beberapa bentuk virus yang sudah ditemukan ya, seperti misalkan tobacco mosaic virus, virus yang menyerang tembakau. Pertama kali nih ya, virus yang pertama kali ditemukan adalah TMV, virus tobacco mosaic virus ini, penyakit bercak-bercak pada daun tembakau. Lalu ada adenovirus ini seperti contohnya virus penyebab konjungtivitis atau trakoma dan juga pada saluran pernapasan ya. Kemudian influenza kalian udah tahu lah ya. Lalu bakteriofage itu artinya adalah virus yang menyerang bakteri, sehingga nanti berdasarkan inangnya virus itu nanti dibagi tuh. Kalau dia menyerang manusia dan hewan namanya virus hewan. Kalau dia menyerang tumbuhan namanya virus tumbuhan. Kalau dia menyerang bakteri bakteri namanya bakteriofage atau virus yang menyerang bakteri ya, si virus T ini. Nah, kita lihat ya. Ini ada komponen penyusun tambahan pada virus. Jadi kalau tadi syarat utamanya ada dua, materi genetik DNA atau RNA, kemudian kapsid yang membungkus si materi genetik itu syarat utama. Semua virus punya itu gitu. Nah, tapi ada komponen-komponen tambahan yang hanya virus-virus tertentu yang punya. Salah satunya seperti yang digambar ini adalah virus RNA. Di sini ada virus influenza dan juga virus HIV itu bentuknya seperti ini. Jadi gambar ini biasanya gambar yang digunakan untuk mewakilkan virus HIV contohnya atau juga virus influenza. Jadi virus HIV ya ini mempunyai struktur tambahan berupa envelope atau sampul di sini ya. Nah, bahasa Indonesianya disebut sampul atau bisa juga disebut amplop, karena envelope itu amplop itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris tadi envelope, amplop, gitu ya. Jadi amplop sebenarnya, amplop atau sampul ini merupakan selubung paling luar pada virus yang bersampul. Kalau bakteriofage tadi dia nggak punya sampul, makanya paling luarnya bakteriofage itu kapsid. Tapi kalau virus HIV paling luarnya nih yang warna kuning ini ya. Ini adalah sampul. Gitu. Nah, kalau di sini dikatakan berkaitan dengan patogenitas. Patogenitas itu jadi menentukan apakah dia bersifat patogen banget atau enggak gitu. Biasanya yang bersampul itu tingkat patogenitasnya lebih tinggi
lebih berbahaya bagi tubuh. Ya, HIV seperti yang kita tahu sampai saat ini obat yang bisa menyembuhkan belum ditemukan, hanya bisa mengurangi atau mencegah gitu ya. Orang yang terkena HIV itu harus terus minum obat seumur hidupnya. Gitu. Nah, si sampul ini ya, si sampul ini sebenarnya adalah senyawa atau lipoprotein ya, jadi lemak sama protein yang bergabung jadi satu yang membungkus si virus dengan kerja mengelabui. Nah, mengelabui itu apa sih? Artinya mengelabui. Pernah dengar ya kata mengelabui? Dikelabui gitu. Mengelabui itu jadi ngebohongin gitu ya, atau bahasa zaman sekarang itu ngeprank gitu ya. Ngeprank apa? Apa yang diprank? Yang diprank itu sistem imunitas tubuh kita sebagai sel inangnya. HIV kan menyerang sel darah putih ya. Jadi dia menyerang, menginfeksi salah satunya manusia dan juga hewan yang manusia gitu. Nah, jadi ketika virus HIV itu masuk, karena dia punya sampul, imunitas kita itu tidak akan langsung mendeteksi dia. Jadi seolah-olah nggak kelihatan gitu. Ya, jadi seolah-olah badan kita itu kayak nggak ada apa-apa, seolah-olah baik-baik saja, padahal di situ udah masuk tuh virus HIV seperti itu ya. Itu jadi peranannya si envelope atau sampul. Nah kemudian nanti di sampul itu nempel lah si tonjolan-tonjolan ini ya, lipoprotein atau disebut juga ada juga yang menyebutnya spike, spike seperti duri gitu ya, spike. Jadi tonjolan-tonjolan kalau kalian ingat gambar-gambar corona apa si COVID-19 yang sekarang di mana-mana tuh gambarnya kan kayak ada duri-duri itu ya, spike itu. Nah itu ya si glikoprotein itu. Jadi si spike atau si glikoprotein ini dia berfungsi untuk reseptor. Reseptor itu ibaratnya sebagai pengenal ya, untuk mengenali sel inang yang akan dia serang. Jadi makanya kenapa HIV itu dia nggak akan nyasar ke sel darah merah kalau ya. Jadi walaupun di dalam tubuh kita paling banyak itu sel darah merah dibandingkan sel darah putih, tapi kok dia bisa gitu yang dia serang itu adalah sel darah putih, kok nggak nyasar sih ke sel darah merah misalnya. Kenapa? Karena dia punya si glikoprotein tadi atau si spike tadi ya. Jadi adanya di spike ya. Tambahan ini disebut juga spike. Nah, gitu. Kemudian nah, kalau pada HIV ini dia dimasukkan ke dalam kelompok namanya retrovirus. Retro itu artinya jadul atau kembali gitu ya, atau balik. Makanya kalau misalkan kalian yang suka gaya-gaya retro ya kan, retro itu jadi balik ke zaman old school gitu kan, gaya-gaya fashion retro. Nah, jadi retro itu sama, definisinya seperti itu, balik. Ya, secara makna tuh balik gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan balik di sini? Balik di sini adalah dia mampu mentranskripsi balik atau membuat DNA dari RNA. Karena ingat tadi dia virus RNA, ya. Jadi HIV itu dia adalah virus RNA. Nah, dengan adanya enzim yang ada di dalam tubuh dia, namanya reverse. Reverse itu kan artinya balik ya, transkriptase atau transkripsi. Jadi kalau diterjemahkan sebagai enzim transkripsi balik, itu dia bisa membuat DNA dari RNA. Sementara kalau manusia, hewan, tumbuhan, ya makhluk hidup lain, itu kebalikannya. Kita bikin RNA dari DNA. Proses pembuatan RNA dari DNA itu namanya proses transkripsi tuh, ya. Nah, tapi kalau pada si HIV dia itu kebalik, ya. Jadi dia bikin apa tadi? Yang dia bikin berarti DNA apa RNA? Ayo. Apa yang dia buat berarti tadi? Jawab di chat, boleh jawab di chat. Apa yang dia buat berarti DNA apa RNA? Mana nih? Masih di situ kan? Halo. Assalamualaikum. Mana nih? Kok nggak ada yang jawab? Kan udah dijelasin tadi. Apa yang dia buat berarti RNA apa DNA? Ayo katanya sekali lagi. Ini nanti kan dapat catatan nih dari gurunya siapa yang aktif, gitu kan? Nah, buat kalian juga nih nanti nih. Jadi dia bikin apa?
DNA. Ya nggak pakai kayaknya, emang DNA benar kok jawabannya, Nabila. Good. Ya. Jadi Sylvia juga benar jawabannya. Jadi DNA ya. Jawabannya dia bikin DNA dari RNA. Ya, itu kerja dari enzim yang dia punya dan itu khas cuma ada di kelompok retrovirus. Salah satunya adalah HIV yang menyebabkan penyakit AIDS ya. Next kita lihat ya. Nah, ini adalah perbandingannya tadi ya. Jadi bedanya tadi kalau pada HIV tadi paling luar tadi ya ada sampul atau envelope atau amplop ya. Terus ada reseptornya si glikoprotein tadi atau si spike ya. Nah kalau pada bakteriofage dia kan nggak punya spike ya kan, dia nggak punya sampul. Terus gimana caranya dia mengenali bakteri yang sesuai atau inang yang akan dia serang? Dia punya struktur tambahan yaitu adalah si serabut ekor ini. Nah, jadi serabut ekor ini kerjanya atau fungsinya ya itu sama dengan si spike tadi untuk sebagai reseptor gitu ya. Kita lihat mana sudah. Ini kita ngambil gitu ya. Jadi ini si serabut ekor ini ya atau serat ekor inilah yang ada di bakteriofage yang fungsinya sama dengan si spike atau si glikoprotein pada retrovirus atau pada HIV ya. Ini bedanya kalau bakteriofage virus DNA, kalau HIV virus RNA ya. Nah, maka oke, kita jawab soal nomor 2 ya. Bagian tubuh virus T. Virus T berarti si bakteriofage ini ya, virus yang menyerang bakteri. Yang membungkus materi genetik adalah titik-titik. Apa jawabannya? Ayo. Boleh jawab langsung, boleh di chat. Silakan, gampang. Hadi sudah jawab, kapsid. Yang lain bagaimana? Yang jawaban lain? B, iya. Jadi sepakat ya. Yang membungkus materi genetik pada virus adalah kapsid. Ya, kalau sampul tadi untuk mengelabui sel inang, ya untuk mengelabui imunitas. Kemudian kalau serabut ekor dan spike itu sebagai reseptor atau pengenal, ya seperti itu. Next kita lihat ya ke soal berikutnya nih, ada soal yang ini. Nah, soal nomor 3 berarti bisa dijawab nih harusnya. Ayo jawabannya apa soal nomor 3? Virus penyebab AIDS dapat membuat DNA dari RNA karena memiliki enzim titik-titik. Jawabannya adalah A, betul. Reverse transkriptase. Apa artinya reverse tadi? Apa artinya reverse? Balik. Jadi transkriptase atau transkripsi balik. Ya, kalian harus tahu bahasa Indonesia juga karena kadang di soal itu ditampilkan bahasa Indonesianya ya. Next ya kita lihat ya. Nah ini ada beberapa macam atau kelompok-kelompok virus ya. Jadi mereka ini pakai sistem penamaan yang berbeda dengan taksonomi kita kalau pada manusia dan hewan. Jadi nggak pakai klasifikasi Carolus Linnaeus itu ya yang kingdom, kemudian divisi dan lain-lain, itu nggak pakai penamaannya, tidak pakai aturan dari Carolus Linnaeus, ini beda sendiri ya. Nah ini mungkin nanti kalian bisa screenshot ya, atau jika nggak tahu nanti apakah ada dikasih PowerPoint-nya atau enggak. Ini ada beberapa virus. Jadi nggak perlu dihafal semua, cuma mungkin cukup diingat beberapa yang familiar yang sering keluar di soal-soal itu biasanya seperti influenza ya. Jadi orthomyxovirus, kemudian tadi HIV retrovirus ya kan. Lalu herpes ya, herpes virus sama coronavirus ya. Jadi sama satu lagi yang mana nih yang biasanya morbili juga suka keluar si virus morbili atau penyebab penyakit gondong gitu. Jadi gondong itu dia bengkak di area leher, di kelenjar kelenjar saliva ya, kelenjar ludah di bawah sini, di bawah samping gitu. Kalau yang di depan kan namanya gondok. Kalau gondok itu kan karena penyakit karena hormon. Nah kalau gondong itu karena virus gitu. Jadi beda ya gondok sama gondong. Oke, lanjut kita masuk ke bagaimana virus itu memperbanyak dirinya. Jadi virus bisa memperbanyak diri ya dengan dua cara. Pertama dikenal dengan namanya siklus litik
dan yang kedua siklus lisogenik. Perbedaan pertama adalah litik itu diambil dari kata lisis. Lisis itu artinya apa? Siapa yang tahu lisis? Kalian kan udah belajar tentang metabolisme di sekolah ya? Pecah. Pecah, pintar. Jadi lisis itu artinya pecah, di mana dia akan, si virus ini akan memecah sel inang. Artinya setelah terjadi siklus litik, berarti sel inangnya nanti mati. Gitu. Ya. Tapi kalau daur atau siklus lisogenik, dia tidak menyebabkan lisis. Nah, jadi si sel inangnya tetap hidup nih. Ya. Nah, nanti kita akan bahas gimana tahapannya. Ya. Jadi pertama ingat dulu itu, siklus hidup pada virus ada dua. Ada litik dengan memecah sel inang, dan ada lisogenik tanpa memecah sel inang. Nah, siklus yang pertama namanya litik tadi ya, diambil dari kata lisis. Ini ada 5 tahap: absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Kakak suka bikin singkatannya, itu biasanya kakak singkat ada pensirasis. Ada pensirasis. Apa tuh ada pensirasis? Absorpsi, nempel, penempelan, di mana virus nanti tadi ya pakai reseptornya tadi dia nempel. Pennya adalah penetrasi. Penetrasi itu jadi memasukkan atau menyuntikkan, atau bahasa lainnya injeksi, ya. Dia memasukkan materi genetiknya. Jadi yang masuk ke dalam sel inang itu cuma materi genetiknya. Kalau pada virus DNA berarti nanti DNA-nya yang masuk. Kalau pada virus RNA berarti RNA-nya yang masuk, ya. Kemudian kalau tahap yang ketiga, C-nya di sini adalah sintesis. Bisa sintesis, bisa replikasi C-nya, ya. Jadi sintesis itu maknanya membuat. Nanti di sini dia akan membuat anak-anaknya dia, artinya dia akan memperbanyak, bereplikasi, ya. Kemudian setelah dibuat komponen-komponennya, dia rak-nya itu rakit. Jadi perakitan atau nama lainnya eklifase, ya. Dia rakit tuh. Kalau pada bakteriofagi berarti nanti kepalanya, si kapsidnya dirakit, sama ada ekornya, ada serabut ekornya dia rakit, gitu ya. Dan yang terakhir adalah sisnya, itu adalah lisis, pecah. Dia akan keluar, kalau sudah selesai dirakit, dia akan pecah keluar dalam bentuk virion istilahnya. Jadi istilah lain dari virus itu disebut juga virion, ya. Nah, kita lihat nih seperti ini. Ada pensirasis. Pertama absorpsi, dia nempel, ya, materi genetiknya masih ada di kapsidnya si virus. Kemudian penetrasi, si biru-birunya ini materi genetiknya dia, DNA-nya dia masuk ke dalam sel inang. Lalu kemudian dia sintesis, dia bikinlah materi genetik lebih banyak, dia bikin serabut ekor, dia bikin si leher tadi, gitu ya. Lalu dia rakit. Nah, setelah dia rakit, baru kemudian dia keluar dengan proses lisis, yaitu memecah sel inang. Nanti biasanya kalau pada virus-virus yang punya sampul tadi ya, HIV, ketika dia lisis, nanti membran sel inang itulah yang akan dipakai untuk bikin sampulnya tadi. Ya, jadi sampul itu salah satunya berasal dari si membran sel inang. Gitu, ya. Next, kalau tahap lisogenik lebih mudah. Ketika sudah penetrasi, ya, jadi absorpsi, penetrasi sama, dia cuma merekombinasi, dia cuma menggabung, memasukkan si DNA-nya si virus dia ke DNA-nya atau materi genetiknya si bakteri, gitu. Sehingga terbentuklah yang namanya profage. Jadi profage itu gabungan dari materi genetiknya virus dengan materi genetik sel inang. Dalam hal ini kalau bakteriofagi berarti bakteri, materi genetiknya bakteri. Setelah dia bergabung seperti di sini ya, ada dia nempel, kemudian dia penetrasi, kemudian bergabung nih ya. Nah yang ini nih, yang biru sama hitam bergabung ini yang disebut sebagai profage. Nanti dia kan bakteri seperti yang kita tahu, bakteri bisa membelah diri kan ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, ya kan? 4 jadi 8, 1 juta jadi 2 juta, gitu ya, berkelipatan, sehingga yang awalnya cuma ada 1 bakteri berisi gen virus, ketika dia membelah jadi 1 juta sel, ya berarti seluruh 1 juta sel itu, seluruh 1 juta sel bakteri itu mengandung gennya virus. Dengan cara itulah virus memperbanyak dirinya. Walaupun nanti pada akhirnya, ujung-ujungnya, si virus itu akan masuk ke daur litik. Gitu. Jadi ketika dia mau keluar, ya mau tidak mau dia harus pakai daur litik. Contohnya seperti virus herpes. Virus herpes itu dia bisa mengalami 2 siklus ini, ya. Dia bisa lisogenik,
kemudian nanti ketika dia memecah kulit-kulit ya, jadi kalau herpes itu kan adanya di area kulit kelamin dan mulut ya. Nah itu jadi menyebabkan efek kulit-kulit manusia yang terinfeksi herpes itu seperti terbakar. Karena apa? Karena sel-selnya dipecah sama si virus. Ya. Nomor 4, jawab ayo coba. Tahap-tahap perkembangbiakan virus dalam jalur lipid secara berturut-turut. Ayo dibaca pelan-pelan, jawabannya boleh dicek, boleh langsung. Silakan. Saya kasih waktu. Ada yang udah jawab, Nabila jawab D, Kak, katanya. Yang lain bagaimana? Oh, D, oke, benar. Kita lihat, coba kita cek ya. Pertama tadi singkatannya apa? Siapa yang hafal? Tadi udah kakak kasih trik singkatannya apa? Cara mengingatnya? Ada pensi rasis. Ada pensi rasis, ya kan? Nah, pertama absorpsi, kedua penetrasi, kemudian habis ada pensi, berarti berikutnya harusnya apa? Rakit, perakitan, dan lisis. Jadi jawaban yang D kira-kira benar atau salah? Benar nggak? Ada pensi, absorpsi bukan tahap ketiganya. Harusnya apa? Sintesis ya, atau replikasi. Jadi jawabannya yang tepat apa kira-kira? Ayo nih, siapa yang mau koreksi? Iya, jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa? Di sini dia pakainya istilahnya bukan penetrasi, tapi pakainya injeksi tadi ya. Kakak udah singgung ya. Penetrasi itu nama lainnya injeksi. Jadi ada pensi, rasis, ada absorpsi, penetrasi atau injeksi, sintesis, replikasi, rakit, eklipase, dan lisis. Kalau yang D, ini ada yang bikin salah, yaitu adalah si kata-kata absorpsi nih. Nggak ada proses absorpsi ya. Absorpsi itu artinya penyerapan gitu. Nggak ada proses penyerapan di virus gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa ya? Nah, ini adalah beberapa peranan virus ya. Ya sebenarnya peran virus itu banyak sih ya. Artinya kalau ngomongin penyakit apalagi ya. Jadi hampir semua virus itu dia parasit obligat. Jadi memang rata-rata menyebabkan penyakit. Ya, nggak cuma sebatas ini doang, ada banyak polio, herpes, rabies, campak, cacar, hepatitis, gondong, influenza, DBD, bahkan DBD juga disebabkan oleh virus, gitu ya, rubella, ya kan, jadi itu semuanya oleh virus. Nah, cuma ada juga ternyata manfaatnya, yaitu ketika si virus-virus itu kita lemahkan. Kita matikan mereka, kita lemahkan mereka, nah itu bisa dijadikan vaksin seperti yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita. Jadi kalau kalian punya kesempatan untuk vaksin, jangan lupa vaksin karena itu proses dimana untuk memancing sistem imunitas kita, ya. Nanti juga ada digunakan sebagai vektor untuk rekayasa genetika. Ya biasanya berkaitan dengan si vaksin tadi, jadi memanipulasi vaksin gitu. Ya. Ini tambahan aja sih ya, ada tentang viroid sama prion. Jadi kalau viroid itu adalah molekul RNA yang bersifat berbahaya gitu ya. Kalau virus kan materi genetik dan kapsid. Nah kalau ini cuma materi genetiknya doang, jadi RNA-nya doang. Namanya viroid. Dia nggak punya kapsid gitu. Kalau si viroid ini nggak punya kapsid. Kalau si prion dia cuma protein, tapi protein yang berbahaya gitu ya. Jadi bukan virus. Jadi selain virus, agen penginfeksi itu ada viroid, ada juga prion. Oke. Gimana? Bisa dilanjut nggak? Lanjut nggak nih? Masih semangat ya? Semangat nggak? Lanjut, Kak. Lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Ya, siap. Kita lanjut. Itu tadi tentang virus kurang lebih itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lihat ke materi berikutnya tentang apa tadi? Monera. Nah, tentang Monera. Jadi Monera ini mana tadi? Monera ini adalah salah satu kingdom makhluk hidup. Nah, ini baru makhluk hidup sejati nih ya. Dia makhluk hidup. Jadi Monera ini biasa kita kenal sebagai bakteri ya. Nah, si bakteri ini ketika dalam klasifikasi, kan kalian pernah belajar klasifikasi, ada beberapa sistem ya. Ada sistem klasifikasi
3 kingdom, ada 4 kingdom, ada 5 kingdom, dan ada 6 kingdom yang dipelajari oleh kalian itu. Nah, si Monera ini masih termasuk ke dalam klasifikasi 5 kingdom. Ya, jadi sampai klasifikasi 5 kingdom namanya masih Monera. Nah, ketika dia itu masuk ke dalam klasifikasi 6 kingdom, Monera itu udah nggak ada. Nanti kita akan bahas tentang alasan kenapa Monera itu akhirnya tidak ada. Kita bahas dulu dalam klasifikasi 5 kingdom. Jadi dalam klasifikasi 5 kingdom ditemukanlah makhluk hidup yang ukurannya kecil, bersel satu, dan ternyata ketika dicek di bawah mikroskop dia tidak punya membran inti, tidak memiliki membran inti. Jadi DNA-nya itu enggak dibungkus sama membran inti gitu. Ya, dia punya materi genetik tapi tidak memiliki pembungkus si materi genetiknya. Tapi dia sel. Kalau virus kan tadi bukan sel ya, tapi dia sel. Maka istilah inti sel yang demikian, inti sel yang tidak punya membran inti, itu disebut sebagai nukleoid. Nah, kalau punya membran inti namanya nukleus. Tapi kalau tidak punya membran inti, tidak punya karioteka atau tidak punya membran inti, itu namanya nukleoid. Gitu. Tapi sama-sama punya inti sel ya, ingat ya. Jadi bakteri punya inti sel seperti manusia, seperti hewan, cuma inti selnya namanya bukan nukleus, tapi nukleoid. Kenapa? Karena masih bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti. Membran inti itu nama lainnya karioteka. Ya, teka itu artinya kan kulit atau pembungkus membran. Ya. Nah, kemudian ciri khas dari Monera itu adalah dinding selnya. Dia punya dinding sel. Tapi ternyata dinding selnya berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan. Yang mana kalau tumbuhan itu kan selulosa, kalau pada jamur itu kitin gitu ya. Nah, kalau pada bakteri dinding selnya namanya peptidoglikan. Peptidoglikan ini salah satu polisakarida, ya, karbohidrat gitu. Jadi peptidoglikan ini khas hanya pada kelompok kingdom Monera. Kemudian dia nggak punya organel bermembran. Jadi dia tanpa organel bermembran. Termasuklah di nukleus kan bermembran ya. Dia nggak punya nukleus, dia punya nukleoid. Apa saja organel bermembran selain nukleus? Mitokondria, kemudian badan Golgi, retikulum endoplasma, ya, vakuola. Dia nggak punya tuh semua itu. Dia nggak punya organel yang ada membrannya atau pembungkusnya. Tapi dia punyanya ribosom. Nah, apa itu ribosom? Ribosom itu merupakan gumpalan protein untuk sintesis, gitu ya, proses pembentukan asam amino. Jadi ribosom itu dia tidak dibungkus membran. Makanya si Monera ini punya ribosom. Hanya berupa gumpalan protein dan juga RNA, namanya RNA ribosom atau RNAR ya. Next, tambahan lainnya, nanti ini tentang reproduksinya belakangan aja kita bahas. Nah, ini ada tambahan lain adalah dia punya seperti rambut-rambut yang di sekeliling badannya ya. Contohnya ini gambar dari E. coli ya. Ini biasanya gambar-gambar yang ditampilkan ini adalah gambar bakteri ini adalah gambar visualisasi dari Escherichia coli, bakteri yang hidup di usus besar kita. Dia punya pilus atau pili bahasa ininya ya, bahasa tunggalnya, pili dan pilus. Jadi pili ini, yang ini nih, rambut-rambut seperti rambut-rambut ini sebenarnya bukan rambut ya. Dia ini seperti saluran, jadi bolong gitu, kayak sedotan. Supaya apa? Supaya nanti DNA-nya si bakteri ini bisa keluar. Nah, fungsinya nanti untuk proses pertukaran materi genetik. Jadi misalkan ada 2 bakteri gitu ya. Bakteri yang ini mau ngasih, bakteri yang satu mau ngasih materi genetik ke bakteri yang kedua. Nah, itu lewat si pili tadi. Jadi si pilinya itu nanti membentuk jembatan materi genetiknya lewat lubangnya gitu. Terus nanti ada juga kapsul. Nah, jangan sampai ketukar sama sampul. Kalau sampul tadi adanya di virus. Kalau kapsul adanya di bakteri ya. Jadi kapsul ini bagian paling luar yang fungsinya macam-macam. Paling utama sih sebenarnya untuk perlindungan dan juga untuk menempel. Jadi bakteri itu kan suka nempel ya satu sama lain ya. Mereka berkoloni, berkumpul gitu kan. Nah, ketika si bakteri berkumpul atau menempel dengan satu dengan yang lainnya, maka nempelnya itu pakai si kapsul itu gitu. Ya. Nah, kita lihat ke soal nomor 5 ini ya.
bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Pernyataan pertama, kalian jawab nanti boleh di chat, boleh langsung ya. Pernyataan pertama, peptidoglikan merupakan senyawa khas yang menyusun dinding sel kelompok Monera. Pernyataan ini benar atau salah? Ayo, pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama benar atau salah? Benar. Peptidoglikan, ingat ya tadi itu adalah senyawa khas yang menyusun dinding sel dari kingdom atau kelompok Monera. Betul, pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, Monera merupakan kelompok organisme yang tidak mempunyai karioteka. Betul atau salah? Karioteka apa tadi artinya karioteka? Karioteka itu artinya membran inti. Nah, jadi Monera katanya merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai dinding sel berbahan peptidoglikan dan tidak memiliki membran inti. Pernyataan kedua ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya, benar. Jadi pernyataan satu benar, pernyataan keduanya juga benar ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih kalau dua-duanya sama-sama benar, antara A atau B berarti jawabannya. Tinggal kita lihat apakah ini memiliki hubungan sebab akibat atau tidak. Nah, apakah yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat? Hubungan sebab akibat itu jadi pernyataan pertama itu disebabkan oleh pernyataan kedua. Jadi pernyataan kedua ini menjadi alasannya. Jadi pernyataan kedua ini harus menjadi alasannya. Nah, sekarang kita bacanya komplit. Kalau mau menentukan dia sebab akibat atau enggak. Peptidoglikan merupakan senyawa khas yang menyusun dinding sel kelompok Monera. Sebab Monera merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai dinding sel peptidoglikan dan tidak punya karioteka. Kira-kira pernyataan kedua ini menjadi alasan enggak? Menjadi alasan enggak dari pernyataan pertama? Atau hanya pengulangan saja? Coba dibaca pernyataannya. Karena harus hati-hati nih menentukan soal dengan tipe soal seperti ini ya. Nanti di UTBK ini ada tipe soal seperti ini nih. Ada dua pernyataan, kemudian benar atau salah, lalu berkaitan atau sebab akibat atau enggak. Kalau dari tadi kita baca gitu ya, kira-kira pernyataan kedua ini menjadi alasan untuk pernyataan pertama atau dia hanya pengulangan? Pengulangan teori saja. Nih, kalau kalian lihat ya, pernyataan pertama dia ngomongin peptidoglikan dinding selnya Monera. Pernyataan kedua dia bilang Monera dinding selnya peptidoglikan. Nah, ini jadi sebenarnya benar, pernyataannya benar, sama-sama benar, tapi cuma dibolak-balik gitu. Jadi pernyataan kedua ini bukan menjadi alasan atau bukan menjadi sebab dari pernyataan pertama. Maka ketika kalian ketemu dengan soal seperti ini, berarti jawabannya adalah yang B itu ya. Jadi hati-hati menentukan ketika dua pernyataan itu sama-sama benar. Apakah dia berkaitan sebab akibat atau tidak ya. Lanjut ya. Nah, kita lihat nih. Tadi kan udah disinggung tuh tentang dinding sel peptidoglikan pada bakteri. Nah, berdasarkan struktur dinding selnya ya, bakteri itu nanti dibagi menjadi dua kelompok ya berdasarkan komposisi dinding selnya tadi. Ada yang peptidoglikannya tebal, ada yang peptidoglikannya tipis. Nah, tahunya dari mana Kak? Tahunya dengan cara pengecatan gram. Nah, jadi ada bapak-bapak namanya Gram. Si bapak Gram ini dia menemukan suatu metode untuk mewarnai atau mengecat bakteri. Jadi kita bisa tahu si bakteri ini gram positif apa peptidoglikannya tebal atau peptidoglikannya tipis gitu. Nah, nanti metode ini dinamakan sebagai pengecatan gram. Nah, si bakteri ini dicat pakai dua senyawa, pertama kristal violet, lalu yang kedua safranin. Kalau kristal violet itu akan memberi warna ungu, sementara safranin itu akan memberi warna merah. Nah, bakteri yang peptidoglikannya tebal itu nanti akan menyerap kristal violet sehingga bakteri itu kalau di bawah mikroskop warnanya ungu.
Nah, sehingga bakteri dengan peptidoglikan yang tebal itu kita katakan sebagai bakteri gram positif. Jadi ingat, bakteri gram positif itu adalah bakteri yang memiliki peptidoglikan yang tebal dan juga tampak berwarna ungu. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia diwarnai ternyata munculnya warna merah. Nah, warna merah ini karena dia menyerap sisa framin, ya. Nah, ini menandakan bahwa peptidoglikannya dia tipis, tapi senyawa lipoproteinnya yang tebal. Jadi dia punya struktur tambahan nih ya, lipoprotein gitu, atau si membran luar ini. Nah, jadi bedanya tadi ya, kalau tebal gram positif, kalau peptidoglikan tipis gram negatif. Jadi perbedaannya hanya berdasarkan ketebalan peptidoglikan saja. Gitu. Ya, seperti misalkan di visualisasi seperti ini. Di bawah mikroskop kita akan lihat dia warnanya ungu, berarti warna gram positif. Dia warnanya merah muda atau pink gitu ya, atau merah, itu dia gram negatif. Seperti E. coli itu bakteri gram negatif. Nah, nanti ada juga bentuk-bentuk bakteri ya, berbagai macam bentuk bakteri, ada yang bulat atau kokus ya, seperti ini ya. Ada yang bulat atau kokus, ada yang seperti batang, seperti tabung atau basil, disebutnya bacillus. Jadi basil itu artinya batang, kokus itu artinya bulat, dan ada spiroseta atau spiridia, spiral. Nah, jadi bakteri yang bentuknya seperti spiral gitu ya. Jadi melengkung. Nah, ada juga yang bentuknya hanya seperti tanda baca koma, namanya bentuknya vibrio disebutnya. Itu. Jadi dia masuknya ke dalam kelompok bakteri spiroseta atau bakteri yang melengkung. Jadi ada 3, ada bacillus batang, ada kokus bulat, dan ada spiroset atau spiral. Nanti ada macam-macam seperti ini ya. Ada ya, kalau 1 berarti monobasil, monokokus gitu. Ya. Kalau koma ini yang vibrio tadi yang koma. Terus kalau 4 berarti tetra ya. Kalau seperti anggur namanya stapilo. Jadi kalau anggur seperti anggur bulat-bulat berarti staphylococcus. Kalau seperti strip seperti garis panjang, kalau dia pada bakteri coccus berarti namanya streptococcus. Kalau pada bakteri basil berarti namanya streptobacil, tergantung dengan jumlah ya. Seperti itu. Ada juga sarkina nih, sarkina yang bentuknya seperti kubus ya. Itulah bentuk-bentuk bakteri yang bermacam-macam. Nanti selain dengan bentuk yang macam-macam, ada juga flagelnya tuh macam-macam. Kalau yang tidak punya flagel, alat gerak dia untuk flagel itu bulu cambuk ya untuk dia bergerak, namanya bakteri atrik. Jadi nggak punya A itu kan artinya tidak ya. Nah, jadi A itu tidak, berarti dia tidak memiliki flagel. Nah, ada juga yang punya flagel 1, berarti namanya mono. Gitu, monotrik. Lalu ada yang punya flagel banyak di satu sisi, namanya lopotrik, dan ada yang punya di 2 sisi, ya, amfitrik, dan yang terakhir di seluruh badannya atau di seluruh bagian sisinya, namanya peritrik. Peri itu artinya samping, jadi di seluruh bagian samping-samping badannya itu ada flagelnya, gitu, peritrik. Ya. Atau kalau nggak bisa singkatnya monolaper gitu ya. Jadi monotrik, lopotrik, amfitrik, peritrik. Ya. Nah, nanti flagel itu bergerak dengan cara memutar ya. Flagel itu bukan kiri ke kanan, bukan, tapi dia geraknya itu memutar. Lanjut ya. Nah, ini ada juga pembagian bakteri berdasarkan cara hidup. Kalau cara hidup berarti dalam hal membuat makanan. Kalau dia bisa membuat makanannya sendiri, berarti autotrof, bisa fotosintesis. Ada ternyata bakteri yang bisa fotosintesis. Jadi yang bisa fotosintesis itu nggak cuma tumbuhan, nggak cuma ganggang atau alga, tapi ada juga bakteri yang bisa fotosintesis. Nanti kita akan bahas bakteri apakah itu. Kemudian kebanyakan bakteri itu justru rata-rata heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Jadi seperti bakteri pengura yang ada di tempat sampah, yang ada di air, bakteri yang ada di tanah, bakteri yang ada di usus besar kita, Escherichia coli, bakteri yang ada di makanan, yang ada di udara, itu rata-rata heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Makanya nanti mereka nyari makan, ada yang nyari makan dengan cara parasit,
Ada yang jadi patogen, penyebab penyakit gitu. Ya. Nah, terus kalau berdasarkan oksigen, ada aerob, ada anaerob. Kalau aerob berarti dia butuh oksigen, ya. Kalau anaerob berarti dia tidak butuh oksigen. Nah, nanti berkaitan dengan metabolismenya, kan tadi kita singgung ya, dia nggak punya mitokondria, dia nggak punya kloroplas, dia nggak punya badan Golgi, dia nggak punya retikulum endoplasma, alias dia nggak punya organel bermembran. Lalu bagaimana mereka melakukan kerja selnya? Nah, pada bakteri dia punya struktur tambahan, dan ini kalau nggak salah pernah jadi soal yang ditanyakan juga di salah satu seleksi PTN ya, tentang struktur ini. Jadi pernah ada pertanyaan bahwa bagian apa dari tubuhnya si bakteri yang dia gunakan untuk proses metabolisme. Nah, karena dia nggak punya mitokondria, kalau kita kan punya mitokondria ya untuk proses menghasilkan energi atau respirasi aerob gitu kan. Nah, kalau bakteri itu nggak punya mitokondria, dia pakai namanya mesosom. Jadi mesosom itu lipatan-lipatan membran. Ya, jadi membran selnya dia itu berlipat-lipat. Nah, mirip seperti bagian membran dalamnya mitokondria. Ya, jadi membran selnya dia berlipat-lipat. Nah, ini yang disebut sebagai mesosom. Mesosom ini memiliki fungsi yang mirip seperti fungsinya mitokondria, yaitu untuk respirasi aerob. Gitu. Kalau pada bakteri yang berfotosintesis, karena dia tidak punya kloroplas, kloroplas itu organel untuk fotosintesis ya. Yang kalian mungkin di sekolah juga udah belajar tentang fotosintesis. Dia nggak pakai kloroplas, dia pakainya lipatan-lipatan membran juga. Tapi lipatan membrannya itu ada pigmen-pigmennya seperti klorofil, ada vikosianin gitu. Namanya nanti disebutnya tilakoid ya. Jadi bukan kloroplas tapi tilakoid. Jadi ingat, pada bakteri yang berfotosintesis, contohnya cyanobacteria, dia tidak punya kloroplas. Dia punyanya lipatan tilakoid gitu. Dan pada bakteri yang bernafas atau respirasi aerob untuk menghasilkan energi, dia nggak punya mitokondria, dia punya mesosom ya. Nah, ini kita lihat. Nanti ada juga berdasarkan suhu ya. Ada yang suka di suhu panas, ada yang suka di suhu normal, ada yang suka di suhu dingin. Makanya kenapa kadang-kadang walaupun kita taruh makanan itu di kulkas, di chiller pendingin, itu bisa tetap basi gitu. Karena ada juga bakteri-bakteri yang suka hidup di suhu yang rendah ya. Gitu. Makanya lebih awet sebenarnya bukan di chiller tapi di freezer gitu ya. Freezer itu bisa menyimpan makanan lebih lama, bisa sampai berbulan-bulan gitu. Ya. Nah, ini reproduksinya sekarang ya. Ada pertanyaan tidak tentang tadi macam-macam bakteri? Bisa ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut tentang reproduksi. Jadi bagaimana sih bakteri itu melakukan reproduksi? Pertama dengan cara aseksual. Aseksual ini berarti tidak membutuhkan pasangan atau reproduksi secara vegetatif berarti ya. Aseksual, vegetatif. Gitu. Dia tidak butuh pasangan, cukup dirinya sendiri, dia bisa membelah diri dengan cara amitosis, pembelahan biner. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Dan hasilnya identik, sifatnya sama persis gitu. Nah, kalau secara seksual, sebenarnya pada bakteri itu tidak ada istilah seksual. Seksual itu kan di mana-mana ada proses perkawinan menghasilkan keturunan. Jadi jumlahnya bertambah. Ada bapak, ibu, punya anak gitu kan. Di mana-mana seperti itu biasanya seksual. Tapi kalau pada bakteri seksualnya dia itu tidak menambah keturunan. Makanya nanti disebutnya paraseksual. Jadi semiseksual. Dia kawin tapi tidak menambah keturunan. Dia hanya merubah atau merekombinasi genetiknya saja. Ya, jadi tujuan dari reproduksi seksual atau paraseksual pada bakteri itu untuk rekombinasi genetik, memperbaharui genetik dengan 3 cara. Ya, cara yang pertama adalah transformasi. Kalau transformasi ini jadi proses secara langsung, ya. Jadi dia mengambil DNA-nya secara langsung. Sementara kalau konjugasi ini tadi yang pakai jembatan, pakai pili, ya. Tadi pakai struktur yang seperti sedotan itu ya, pakai pili.
Kalau pada transduksi dia melibatkan virus, atau berarti kalau bakteri yang melibatkan virus berarti ini termasuk virusnya berarti virus bakteriofage, ya, virus bakteriofage, virus yang menyerang bakteri. Gitu. Nah, kita lihat ya prosesnya seperti ini. Nih, kalau yang transformasi tadi langsung, misalkan ada bakteri yang sudah mati, DNA-nya bebas, nah ini langsung diambil nih sama bakteri yang masih hidup, gitu. Udah sesimpel itu, ya. Jadi dia transformasi, ini dia mengambil DNA langsung. Kemudian kalau konjugasi dia pakai tili, di mana nanti tilinya akan memanjang seperti jembatan penghubung, terus DNA-nya atau si plasmidnya, ya, plasmid DNA-nya bakteri ini akan ditransfer melalui si jembatan tersebut. Nah, kalau yang ketiga pakai bakteriofage, pakai virus, dia memanfaatkan sifat dari si virus ini. Virus ini kan suka berpindah inang. Ketika dia berpindah inang dan dia nyerang bakteri baru, ya, nah si virus ini akan membawa gen bakteri yang lama ke bakteri yang baru, gitu. Makanya nanti terjadi rekombinasi dari materi genetiknya. Nah, maka untuk soal nomor 6 bisa dijawab harusnya ya. Coba jawab. Ayo, jawabannya apa soal nomor 6? Boleh langsung, boleh di chat. A, B, C, D, E. Reproduksi paraseksual pada bakteri dengan Escherichia coli dengan melibatkan virus adalah yang yang C, transduksi. Ya, ingat ada 3. Transformasi secara langsung, konjugasi pakai tili, pakai jembatan, transduksi itu pakai virus atau pakai bakteriofage. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan singgung tentang klasifikasi dari bakteri. Jadi bakteri ini tadi ya awalnya di 5 kingdom namanya kingdom Monera. Nah, kemudian di klasifikasi 6 kingdom, Monera ini dipecah menjadi 2. Ada Archaea atau Archaebacteria dan ada Bacteria atau Eubacteria. Sepi banget gak ada. Ada Archaea. Kok ke mulut lah. Atau Archaebacter, ya. Ada Archaea atau ada Archaebacter dan ada Eubacter atau Bacteria. Jadi Monera di 5 kingdom, kemudian di klasifikasi 6 kingdom dia dipecah menjadi 2. Ya, yang pertama Archaea, yang kedua Eubacteria. Nah, kenapa mereka dipisah? Karena ternyata pada Archaebacter, nah, jadi ada ya seperti ini ya. Awalnya Monera di traditional 5 kingdom system, di sini ada awalnya Monera, tapi akhirnya dipecah menjadi 2, Archaea sama Bacteria. Nah, kita akan bahas Archaea atau Archaebacteria namanya. Archaea ini artinya Archaea itu artinya primitif. Jadi Archaebacter itu berarti bakteri yang masih primitif. Maksudnya apa? Ternyata setelah diteliti lebih lanjut tentang dinding sel pada Archaea, dia nggak punya peptidoglikan. Dia punyanya pseudo. Ada yang tahu nggak pseudo artinya apa? Pseudo itu artinya semu, ya. Jadi dia memiliki peptidoglikan yang semu alias palsu. Jadi dia cuma punya senyawa yang mirip. Jadi cuma mirip seperti peptidoglikan, tapi bukan peptidoglikan. Itu dasar dipisahkannya dia dari Monera. Ya. Nah, jadi Monera udah nggak ada lagi nih sekarang. Ya, adanya Archaebacter sama Eubacter. Ya. Alasannya kenapa? Karena Archaebacter ternyata punyanya pseudo peptidoglikan, alias dia tidak punya peptidoglikan sejati. Nah, Archaebacter atau bakteri primitif ini habitatnya sukanya di tempat ekstrim, dan karena di tempat ekstrim makanya mereka resisten atau tahan terhadap antibiotik, ya. Jadi salah satu perbedaannya dengan bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita, ya. Pertama dia di tempat ekstrim seperti metanogen. Nah, metanogen ini adalah bakteri yang suka membuat gas metana CH4. Nah, jadi gas metana ini adanya dibuat di kotoran hewan dan juga di tumpukan-tumpukan sampah yang anaerob, jadi nggak ada oksigen di situ ya, anaerob ya. Kemudian kalau halofil itu artinya suka garam.
Nah, jadi ini adalah bakteri yang suka tempat-tempat yang asin. Artinya berarti adanya di laut dalam. Jadi di laut dalam mereka sebagai produsen biasanya ya, suka garam atau suka tempat yang salinitas atau kadar garamnya itu tinggi. Nah, termo itu suhu. Jadi dia itu sukanya di suhu yang panas. Nah, seperti di Gunung Merapi ya. Itu adalah bakteri-bakteri yang di sana adanya adalah bakteri-bakteri Archaebacter. Nah, seperti ini ya, tadi ya, bersifat anaerob, metanogen, bisa menyusun metana, seperti ada di organ pencernaan dari ruminansia. Ruminansia itu hewan memamah biak seperti sapi, ya, jadi kotoran hewan ternak. Nah, kemudian halofil suka kadar garam yang tinggi, halobakter namanya, dan termoasidofil, asid itu artinya asid asam. Jadi dia suka di tempat yang panas dan juga asam. Nah, kalau yang kedua, Eubacteria, ini adalah bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita nih, yang ada di tempat-tempat umum seperti di tanah, di air, di makanan, di usus besar kita, ya, bakteri yang bisa ditemukan di sekitar kita, nggak perlu ke Gunung Merapi atau nggak perlu ke laut dalam gitu. Nah, ini ada ciri khasnya apa tadi yang membedakan, dia sudah memiliki peptidoglikan yang sejati gitu. Jadi kalau Archaebacter peptidoglikannya belum sejati, kalau Eubacter sudah sejati. Dan rata-rata punya kapsul tadi ya, punya kapsul tadi untuk perlindungan, dan ada namanya endospora. Nah, kita bahas nih apa bedanya kapsul sama endospora. Kalau kapsul, dia ini komposisi utamanya air untuk menempel tadi yang pertama. Selain untuk menempel, kapsul ini juga karena komposisi utamanya air, dia mencegah kekeringan. Jadi ketika lingkungan terlalu panas, dia masih punya cadangan air. Ibaratnya dia nggak akan kehausan gitu. Kalau kita kan kalau kena panas kita haus, kita minum gitu ya. Nah, kalau pada si bakteri dia sudah punya cadangan air itu di si kapsul itu, jadi mencegah kekeringan. Sementara kalau si endospora ini ada di dalam, dia membungkus si materi genetik ketika lingkungan itu tidak memungkinkan. Jadi si bakteri ini nanti akan melakukan adaptasi. Misalkan kalian simpelnya gini, kalian beli es di jalanan gitu ya, kalian beli es di pinggir jalan gitu. Kalian nggak tahu nih es batunya tuh dari air matang atau air mentah. Nah, misalnya dari air mentah, ternyata di air mentah itu kan berarti si bakterinya itu masih ada ya, belum dimasak ya kan. Nah, maka ketika es batu itu dibekukan, jadi air itu dibekukan menjadi es batu, itu si bakterinya mungkin mati, tapi endosporanya itu tidak mati. Sehingga ketika si es yang ada di minuman kita itu mencair, si endosporanya itu nanti akan pecah ketika suhunya itu balik lagi jadi normal. Nah, maka nanti si bakterinya hidup lagi tuh, nggak akan mati. Itulah salah satu cara si endospora atau alat untuk beradaptasi untuk pertahanan dirinya si bakteri. Makanya banyak kan kasusnya jajan es sembarangan habis itu sakit gitu kan, karena entah misalnya tipes atau misalkan diare ya kan, karena ada endosporanya bisa jadi seperti itu ya. Lalu itu adalah bakteri Eubacter. Nah, ada kelompok Eubacter ya. Jadi Eubacter ini ada yang bisa fotosintesis. Nah, Cyanobacteria inilah bakteri yang bisa berfotosintesis gitu. Jadi Eubacter ada yang bisa fotosintesis. Berarti kalau fotosintesis berarti autotrof ya kan, bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian karena dia fotosintesis berarti dia punya klorofil ya, tadi punya klorofil, dan secara pigmen utama ini namanya cyanobacter. Ini udah kakak beli warna nih, warna cyan. Warna cyan itu adalah warna hijau biru, hijau kebiruan, atau mungkin kalau zaman sekarang kita sebutnya toska gitu ya. Jadi warna toska hijau kebiruan itu adalah pigmen namanya phycocyanin. Jadi karakter khas dari cyanobacter adalah dia punya pigmen dominan yang paling utama namanya phycocyanin. Ya, sesuai dengan namanya cyanin, cyanobacter. Nama lain dari dari cyanobacter ya yang berisi phycocyanin ini, nama lainnya adalah cyanophyta. Jadi dia disebut cyanobacter dalam ruang lingkup bakteri. Kadang dia disebut juga cyanophyta
dalam ruang lingkup alga. Makanya nanti nama lain dari cyanobacter disebut juga cyanophyta atau alga hijau biru. Hijau biru itu dibawa oleh pigmen namanya phycocyanin. Dia bisa fotosintesis, autotrof, dia bisa mengikat nitrogen. Nah, nitrogen ini penting untuk hewan dan untuk untuk tumbuhan, untuk manusia. Tapi manusia, hewan dan tumbuhan kita nggak bisa mendapatkan nitrogen dari gas yang ada di udara ini secara langsung. Jadi kita butuh bantuan dari si cyanophyta ini, ya. Kita butuh bantuannya dia untuk mengikat nitrogen atau memfiksasi nitrogen. Nanti biasanya mereka tidak punya flagel. Bentuknya seperti ini nih, nggak ada flagelnya. Nah, ini adalah strukturnya. Kalau kita lihat nih ya, dia ada sel dengan bentuk filamen seperti benang, ya, di mana sel-selnya ini berkumpul, menempel satu sama lain dengan bentuk yang berbeda. Ada 3 bentuk sel di sini kita bisa lihat. Kalau selnya bulat-bulat hijau biasa, ini adalah yang namanya baeosit nih ya. Nah, baeosit ini jadi sel normal. Jadi sel yang umum, sel normal gitu ya. Ini sel bakterinya yang biasa, fungsinya biasa untuk fotosintesis gitu ya, untuk metabolisme, untuk membelah diri dan lain-lain. Tapi kalau yang gede ini akinet ya, akinet ini dia mirip seperti endospora tadi ya, untuk adaptasi atau untuk pertahanan diri. Ya, jadi yang gede ini seperti endospora pada Eubacter, akinet nama lainnya. Terus kalau yang agak semi transparan, ini namanya heterofis. Inilah yang berfungsi untuk mengikat atau memfiksasi nitrogen ya. Jadi bakteri ini bisa membantu proses pengikatan nitrogen yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita bahas soal nomor 7. Pigmen fotosintetik dominan yang dimiliki oleh cyanobacter adalah titik-titik. Berarti jawabannya apa? Yang mana? Ya. Yang C, betul. Phycocyanin, yang C. Bisa ya? Yang C. Kita lihat ya, lanjut ya. Nah, ini adalah peranan bakteri ya dalam hal tadi pengikatan nitrogen, antara lain ada rhizobium, yaitu yang bersimbiosis di akar. Rhizo itu artinya akar. Terus nanti ada juga si Nitrosococcus dan Nitrosomonas ya. Lalu ada Nitrobacter. Jadi yang ada nitro-nitronya itu berarti dia bermanfaat untuk pengikatan nitrogen. Lalu ada Bacillus thuringiensis, ini biasanya untuk rekayasa genetika. Nah, kita lihat ke soal nomor 8, langsung aja. Mikroba berikut yang dapat berperan dalam meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Nah, ini jadi berkaitan sama daur nitrogen nih. Kita bahas sedikit ya. Jadi kita ingat bahwa pertama dia mengikat nitrogen bebas ya. Lalu dengan proses namanya fiksasi. Fiksasi itu pengikatan. Nanti sudah diikat, prosesnya dibentuklah menjadi nitrat dengan cara nitrifikasi. Nah, jadi bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter tadi terlibat dalam proses nitrifikasi. Ini adalah proses pengikatan nitrogen. Nanti nitratnya diserap sama tumbuhan nih ya. Nah, jadi sampai bentuk nitrat. Tapi ada bakteri yang merugikan lahan pertanian. Udah capek-capek, nitrogennya diikat, sama si bakteri ini dibalikin lagi ke udara. Nah, bakteri ini namanya denitrifikasi, bakteri untuk proses denitrifikasi. Ini adalah bakteri yang merugikan. Sehingga ketika ketemu soal ini, yang meningkatkan kesuburan tanah, kecuali yang tidak meningkatkan kesuburan tanah, berarti yang berkaitan dengan proses denitrifikasi tadi ya, pelepasan N2 kembali. Jadi kalau dari namanya kira-kira mana tuh jawabannya? Bisa diketahui nih sebenarnya dari namanya nih. Bakteri yang melakukan denitrifikasi. Yang B, Thiobacillus denitrificans. Jadi dia ini bukan menyuburkan tanah, justru dia malah mengurangi kesuburan tanah. Ya, bisa ya? Itu soal terakhir. Alhamdulillah, silakan buka PDF-nya, kita kerjakan PDF-nya. Kakak udah di-share PDF-nya. Di kolom chatnya sebentar akan di-share. Waktunya nggak usah lama-lama, kayaknya 7 menit atau 5 menit cukup lah ya, karena materinya tadi sudah kita singgung semua, jadi harusnya insya Allah kalian bisa jawab. Langsung dijawab ya, coba 5 menit aja, jangan lama-lama.
Ada 8 soal kalau nggak salah ya. Kalau soal yang tadi sudah kita bahas itu muncul lagi, kalian tinggal input jawabannya aja berarti ya. Kalau soal yang itu muncul lagi. Karena kakak nggak bisa cek ini ada berapa soal. Harus login pakai nama absensi siswa soalnya. Cuma 8 soal ya, berarti silakan langsung dijawab.
Ya, waktunya habis. Ya, silakan di input jawabannya. Kita langsung bahas ya. Soalnya ini sudah kakak share. Jadi di kalian itu soalnya yang ini ya, soal nomor satunya ya. Kita lihat ya. Untuk membiarkan virus, cara mohon partisipasinya ya. Kultur yang paling sesuai, ayo ingat, virus itu harus sel yang apa? Inangnya harus masih Hidup. itu. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? D. Yang D. D. Oh, betul. Harus sel yang masih hidup. Nomor berikutnya, bagian tubuh virus P yang berfungsi analog. Analog itu jadi mirip, fungsinya seperti spike pada HIV. Ayo kita ingat apa? Fungsi spike untuk menempel. Ya, spike itu untuk menempel atau untuk mengenali gitu sebagai reseptor. Berarti yang mana kalau di virus P? E. Yang E, atau nama lainnya apa yang E itu disebutnya? Serabut ekor ya. Yang E nomor 5 betul. Human immunodeficiency virus penyebab AIDS termasuk retrovirus. Sebab virus tersebut titik-titik apa? Kenapa dia disebut retrovirus? Karena retro itu artinya balik, karena dia punya karakter enzim khas ya. Jadi jawabannya adalah yang C, menyintesis DNA dengan enzim transkriptase balik. Dalam siklus litik dan lisogenik, asam nukleat masuk ke tubuh inang. Pada tahap apa kalau masuk? Injeksi. Injeksi, betul, atau nama lainnya penetrasi. Pernyataan pertama, soal berikutnya kita lihat. Bacalah dengan seksama. Bakteri gram positif lebih tahan terhadap panas daripada bakteri gram negatif. Tadi waktu kita ngomongin gram positif negatif berkaitan sama suhu nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Kita ngomongin tentang dinding sel, ya kan? Yang tebal atau yang tipis gitu ya. Maka berarti pernyataan pertama ini benar atau salah berarti? Salah. Salah. Pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, lapisan peptidoglikan bakteri gram positif lebih tebal dari gram negatif. Betul atau salah? Benar. Benar, berarti salah. Pernyataan satu benar. Pernyataan satu salah. Pernyataan keduanya benar. Berarti jawabannya adalah yang D. D. Apa fungsi endospora? Kakak ingat? Tadi endospora. Nempel di inang. Endospora, ayo kalau yang nempel di inang apa? Kalau yang untuk nempel itu adalah apa? Kalau untuk melekat satu sama lain biasanya pakai kapsul. Kalau endospora itu adalah ketika lingkungannya dia tidak memungkinkan tadi ya adaptasi terhadap lingkungan yang tidak memungkinkan. Jadi jawabannya adalah yang E tepatnya. Kalau yang apa menempel itu adalah kapsul. Berikut ini ciri cyanobacter kecuali yang salah. Apa? Apa yang salah? Kecuali? A bukan. Kecuali yang B, memiliki kloroplas. Jadi kloroplas itu organel bermembran, sementara bakteri itu tidak punya organel bermembran. Dia punyanya lipatan pilakoid saja. Terakhir, coba ada yang tahu nggak bakteri yang merugikan penyebab penyakit siapa? Pestis. Iya, pestis. Jadi pestis ini dia penyebab penyakit pes yang diperantarai oleh tikus ya, air seni atau air kencingnya tikus. Oke, sampai situ saja pembahasan kita. Mohon maaf agak lewat sedikit waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.